Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarna bil ittihad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ta'ana bihubbil bilad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsala lil alamin ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyara wala hamma wala safara. Zada Muslim wala nau wala ghul wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lewat kita berbicara tentang bagaimana seorang muslim itu hidupnya tenang. Ternyata kunci ketenangan itu adalah ketika kita istiqomah ma'allahi azza wa jal. Istiqomah bersama Allah azza wa jal. Dan yang kedua adalah wa husnul khuluq ma'an nas, berakhlak baik dengan manusia. Maka ketika kita istiqomah bersama Allah, ini yang menjadikan orang-orang soleh itu tenang. Ibnu Taimiyah, satu contoh misalkan, beliau ketika di penjara, disiksa sampai bahkan digantung, beliau tenang. Sehingga orang bertanya, kenapa beliau tenang? Kata beliau, dikala aku dikurung sendirian, maka di sana aku merasakan berdua dengan Tuhanku. Dikala aku tak bisa tidur di waktu malam, maka aku merasakan bagaimana rasanya qiyamul lail. Dikala aku kelaparan, di sana aku merasakan berpuasa. Dan nanti dikala aku digantung, itulah syahid yang kudapatkan. Tenang beliau. Tetapi ternyata tak gampang untuk mencapai istiqomah itu. Karena al-istiqomah itu adalah ayyafdiya haldan nafsi ala amrillahi ta'ala. Bagaimana dia kemudian mengganti kesenangan yang ada pada dia dengan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dikala kita istirahat, pengennya karena kecapean, maunya tidur, ternyata datang azan isya, maka kita pun salat isya. Besok subuh enak-enak tidur Bapak Ibu ya, lagi asyik, dingin, selimut itu ya kalau sudah kedinginan ditarik ke kepala, batis pulang yang dingin tarik pulang ke batis, ujung-ujungnya berselingkup gitu kan. Di saat nyamannya, enaknya kita tidur, kita paksa bangun untuk sholat subuh. Itu namanya istiqomah. Tapi ini enggak gampang. Berat ya. Ya, istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat, itu ringan Pak ya. Makanya Nabi menyebutkan inna azkala salat ala munafikin. Salat yang paling berat bagi orang munafik, ini bagi munafik ya. Ada dua, salatul isya wa salatul fajar. Salat isya dan salat fajar.
Kalaulah mereka tahu, lau ya'lamuna ma fihima, kalaulah mereka tahu apa yang ada di balik dua salat ini, la atauhuma walau habwan, niscaya akan didatangin keduanya meski merangkak. Dan baik Bapak Ibu, termasuk ketika kita menghadapi ujian ya dalam persoalan hidup, istiqomahlah kuncinya. Salah satunya adalah ujian ketika kita berbicara tentang persoalan hari, bulan, waktu yang dianggap sial. Ini kebetulan kita berada di tanggal 23 bulan Safar ya. Bulan yang kebanyakan orang itu, terutama kaum jahiliyah itu, pada masa dahulu, kata Ibnu Rajab, bahwasanya qala Ibnu Rajab ya. Ibnu Rajab itu menyebutkan bahwasanya Abu Dawud an Muhammad bin Rashid amman sam'u yaqul anna ahlal jahiliyah, bahwasanya kaum jahiliyah itu dahulu, kelompok jahiliyah, yatasya'amuna bis safara, bertasya'um tentang bulan Safar. Tasya'um, prasangka buruk, menganggap sial. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innahu syahrun mas'um, dia adalah bulan yang sial. Fa abtalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik, maka Nabi pun membatalkan yang demikian. Hadis ini riwayat Abu Dawud dari Muhammad bin Rashid ya. Nah baik, sebelum kita berlanjut kepada persoalan sial dan untung, adakah sial, adakah untung? Toh ternyata dalam beberapa hadis juga Nabi menyebutkan tentang kesialan dan tentang keberuntungan. Tapi yang mana dimaksudkan dengan sial dan untung di sana? Yang pastinya ada Pak ya. Tapi kita akan bicara dari awal dulu. Surah yang ke-7 ya, ayat 131. Allah menyebutkan fa idza ja'athumul hasanah qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'ah yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ini dulu awalnya. Makna ayat ini adalah anna ala fir'aun. Ayat ini sebetulnya berbicara tentang keluarga Fir'aun. Bahwasanya keluarga Fir'aun kanu idza asabathumul hasanah, adalah mereka itu idza asabathumul hasanah, ketika ditimpa, dikenakan asaba itu ditimpakan, dikenakan kepada mereka al-hasanah. Apa al-hasanah Pak? Ay al-khusub, as-sa'ah wal afiyah, lapang, senang, bahagia, gembira, naik jabatan, banyak duit, banyak mobil, banyak apa lagi, banyak harta, senang mereka. Kama fassarahu Mujahid, sebagaimana menafsirkan akan ayat itu al-Mujahid wa ghairuhu dan lain-lainnya. Qalu, maka Fir'aun dan keluarganya mengatakan lana hadhi, ini milik kami, lana bagi kami. Ay nahnul jadiruna wal hakikiyuna bih, artinya apa? Kami layak, kami berhak, kami pantas. Wa nahnu ahluhu, kami ampunnya. Sugih, berduit, berisi tanah banyak, berisi rumah di mana-mana ada, berisi apartemen macam-macam, perusahaan banyak. Ketika mereka punya banyaknya harta yang berlimpah, kekuasaan, kekayaan, apa kata mereka? Ini pantas, ini layak, kami berhak karena kami ampunnya, kami ahlinya. Wa in tusibuhum sayyi'ah, dan ketika ditimpakan kesialan kepada mereka, sayyi'ah itu keburukan, kerugian, ay bala wa qahtun, bala ya, musibah, kerugian,
tatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Tatayyaru, at-tiyarah itu lintasan, diartikan keburukan, bahwa ditimpakan kesialan itu kepada Musa dan pengikut-pengikutnya. Fayakulun, dan mereka mengatakan, hadza bisababi Musa wa ashabi, ini sebab Musa dan sahabat-sahabatnya kami ditimpakan kesialan. Bapak Ibu sampai sini lihat sifat Fir'aun dahulu, dan ini sifat yang kadang-kadang melekat kepada kebanyakan manusia sombong. Lagi sukses jaya mu jaka kada aku, iya kan? Dia menepuk dadanya, dia mengatakan kami itu berhak, kami layak, kami pantas, karena kami ampunnya, kami ahlinya, kami cerdas. Tapi ketika ditimpakan sial, maka yang disalahkan itu orang lain, Pak. Di mana-mana pedagang lagi sukses berdagang, jakanya kada aku nah. Tapi bila bangkrut disalahkan siapa? Ikam juga, anak buah disalahkan. Ada bisa berjualan, kayak gitu. Ada yang pedagang gitu, Pak. Pernah nggak lihat bosnya mempunyai toko memamai itu anak buah? Dimarahinya anak buah karena gagal untuk menawarkan barangnya. Kalau di instansi juga ada. Lagi sukses yang merasa bangga tuh kepala, Pak. Tapi bila terjadi sesuatu anak buah disalahkan. Cara kambing hitam. Iya. Di mana lagi ada? Rumah tangga ada nggak rumah tangga? Di rumah tangga, jakanya kada unda umanyai, jakana laki. Tapi ketika anak gugur mamanya sambati, ikam juga kada bisa menjaga anak. Fir'aun tuh berarti boy. Jadi kalau pian punya suami yang ketujuh menyalahkan bini, itu berarti Fir'aun. Suka nyalahkan. Nah, ini bahaya. Ingat ya, sebetulnya kita hal sepele saja, tapi karena kita mudah tersulut emosi ini atau merasa bangga diri, ini kadang-kadang merusak semua, Pak. Hanya karena persoalan jam tangan misalnya, Pak ya. Diambilkan jam tangan suaminya, diandak di atas meja makan. Niatnya baik. Lewat anaknya ketika mau makan kesenggol jam tangan, jatuh pecah. Nah, gimana nih? Padahal cuma perkara jam tangan. Pecah, Pak. Ngamuk abahnya. Anak dipukul. Istri dimarahin habis-habisan. Yang mulanya dia harus berangkat ke kantor cepat, karena sempat memamai-mamai dulu lambat. Berangkatlah ke kantor terlambat, hati emosi, kesal. Di tengah jalan ada yang kelupaan, laptop ketinggalan di rumah. Padahal di dalam laptop ada isinya yang mesti disampaikan hari ini. Perkara sepele, Pak ya. Makanya Tuhan itu luar biasa ya. Kalau ingin, saya selalu bilang gini, kalau kita ikutin aturan Tuhan, makanya saya selalu bilang, nanti kita lihat ini dulu ya. Apa sih sebabnya? Kenapa kok kita selalu kena sial? Kenapa kita selalu hidup tuh nggak maju-maju? Sepele lah. Akhirnya dia balik ke rumah, dia pulang ke rumah untuk ngambil laptop, sampai depan rumah berkunci, Pak. Kenapa? Istri udah berangkat kantor, kunci ke bawah bini. Teleponnya istrinya, ayolah kasih bulik, aku terlambat sudah, cepat nih, kunci di tangan ikam. Karena bini ketakutan dimarahin suami, kemudian pengen cepat, akhirnya dia jatuh di tangga, kakinya terkilir, patah. Perkara jam tangan, Mbak, kaki istri patah. Sampai di rumah masih terlambat juga. Dia balik ke kantornya, ternyata tamunya yang tadi menunggu pun sudah pulang, batal kerjasama. Apa yang terjadi? Usaha yang mestinya dia bisa cepat dan selesai, hancur. Istri yang mestinya juga bagus baik-baik saja, kemudian dia masuk rumah sakit.
Anak yang mestinya dia siap untuk menghadapi ujian pun ternyata datang ke sekolah terlambat, dia batal ujian hanya karena perkara jam tangan. Itulah makanya orang bertakwa kata Allah adalah salah satunya wal kadhimina waidha wal 'afina 'anil nas, mampu menahan amarahnya, emosinya, dan mampu memaafkan orang lain. Tapi ini berat, ya. Nah, baik Bapak Ibu, nempuk dada, ini sifat Firaun. Kalau ada siapapun yang selalu dimanapun, di instansi atau dimanapun selalu dia tepuk dada, jakanya kada aku. Ika mamanya jaka kada aku nak kada mungkin begalang, ya kan? Jakanya kada aku nih, Ika anak buahnya nggak mungkin punya sepeda motor. Ini sifat Firaun. Tapi ketika ditimpakan kesialan yang disalahkan anak buah atau disalahkan orang lain, cara kambing hitam. Oh ini kan apa? Misalnya ketika banyak terjadi masalah. Ini kan akibat pemimpin dahulu. Oh, disalahkan pemimpin dahulu, Pak. Ada? Yang suka mencari kesalahan, bukan salah kami, ini salah yang dahulu. Umar bin Abdul Aziz. Itu Pak ya, memimpin. Di 2 tahun pertama memimpin, itu sudah bisa menyejahterakan seluruh rakyatnya, Pak. Sampai ke pelosok-pelosok manapun itu kaya, sehingga zakat itu nggak bisa dibagi di situ, Pak. Pengen berzakat di higa tetangga, apa kata tetangga aku kan pengen berzakat juga. Luar biasanya, Pak. Kenapa? Karena pemimpin yang bertakwa, yang tidak mau menyalahkan siapapun. Awal pertama beliau memimpin, kata beliau, siapa dahulu rakyat yang pernah merasa dirugikan dan haknya diambil datang ke istana, akan kita selesaikan. Itu penasihat dia bilang, ya Khalifah, ini kan bukan salah sampai, ini salah pemimpin dahulu, bukan pian yang salah. Kata Umar bin Abdul Aziz, ini saat ini aku yang memimpin, jangan cari yang salah. Pemimpin hebat. Kalau kita kan enggak, ini kan pemimpin dahulu, ya. Maka aku nggak ada salah, pilih aku, wah gitu kan. Nanti kalau aku udah selesai jabatan, pilih biniku, wah siapa bininya? Acil Aluh misalnya kan. Nah ini pemimpin kita. Ya terlepas itu semua, pemimpin yang bertakwa itu tak mungkin mencari kambing hitam. Suami yang bertakwa itu tak mungkin menyalahkan istrinya. Dia selalu mencoba mencari bahwa ini barangkali kelemahanku, kesalahanku. Makanya saya selalu bilang gini Pak ya, rumah tangga itu pondasinya itu bukan adil Pak. Bukan. Pondasi rumah tangga, ya, inna silah baina zawj wa zaujah, yang menghubungkan antara suami dan istri, la qiwamuhal adil, laisal qiwamul adil, tidak akan ditegakkan dengan keadilan. Al adil matlub, adil itu dicari, tapi yang menegakkan, yang membuat pondasi kuat rumah tangga itu adalah al fadl, bukan al adil. Karena bicara adil itu relatif. Adil menurut istri belum tentu menurut suami, adil menurut suami belum tentu menurut istri. Karena suami menggunakan rasio, istri menggunakan rasa. Nggak bisa kita pakai adil di situ. Apa yang kita pakai al-fadl? Maka kata Allah, wala tansawunal fadl bainakum, maka jangan kau lupakan al-fadl di antara kalian. Apa al-fadl Pak? Al-fadl itu ya keutamaan. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa laki-laki itu lebih utama dari kaum wanita? Disebut qawwamun. Kenapa? Karena dia memiliki fadl. Apa fadlnya seorang laki-laki, Pak? Keutamaan laki-laki itu pertama tanggung jawab. Laki-laki itu tanggung jawab, Pak. Yang kedua, laki-laki itu adalah pelindung. Laki-laki itu adalah surganya bagi kaum perempuan.
surga atau nerakanya. Ya. Wa huwa jannatuki wa naruki. Laki-laki itu adalah penanggung beban rumah tangga. Dia punya keutamaan. Tapi jangan lupa istri juga punya keutamaan. Masing-masing punya al-fadl. Apa keutamaan istri? Dia adalah penyejuk mata bagi suami. Dia adalah harsul lakum, ladang. Tempat kita menanam benih keturunan dan benih keimanan. Istri juga adalah menjadi al-fadl karena dia menjadi menjadi kita itu, mata kita itu tidak lagi rusak liar tapi terjaga pandangan kita dengan adanya istri kita. Dia al-fadl karena dia merawat dan menjaga anak-anak kita dan seterusnya. Maka jangan lupakan keutamaan kalian masing-masing. Pelayanan untuk istri, suami itu ketanggung-jawaban. Ini yang menjadi pondasi. Seorang suami yang tak bertanggung jawab, dia tak pantas dan tak layak dikatakan suami. Karena seorang suami itu adalah tanggung jawab. Itu al-fadl. Masing-masing punya keutamaan. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menyalahkan siapapun. Nah, ketika Fir'aun menyalahkan Musa dan pengikutnya, apa kata Allah? Ala innama ta'iruhum 'indallah. Ketahuilah bahwasanya kesialan yang mereka dapatkan itu, ditimpakan itu, 'indallah, Allah yang menetapkan. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tak mengetahui. Bapak Ibu lihat di sini. Ketika mereka mengatakan hadza bisababi Musa wa ashabi, ini sebab Musa dan sahabat-sahabatnya, Allah katakan ala innama ta'iruhum 'indallah, kesialan mereka Allah yang menetapkan. Qala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas bahwa ta'iruhum, kesialan mereka adalah sesuatu yang telah ditetapkan alaihim, atas mereka oleh Allah, wa qaddara lahum, dan ditakdirkan kepada mereka. Ya, ma quddiya alaihim wa qaddara lahum. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kesialan yang mereka dapatkan adalah memang telah Allah tetapkan sebelumnya. Disebabkan apa? Disebabkan adalah min qablihi bi kufrihim wa tukadzibihim bi ayatihi wa rusulihi. Mereka kufur dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Itu sial. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apa maksudnya? Anna aktsarahum, kebanyakan di antara mereka jahil, bodoh, la yadirun, tidak mengetahui. Walau fahimu, kalaulah mereka faham, waqilu, maka fikirkan, gunakan akal kalian, la'allamu, ketahuilah oleh kalian, annahu laisa fima jaa bihi Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya tidaklah apa yang didatangkan, dibawakan dengannya Musa alaihi salam, illal khair, kecuali kebaikan, wal barakah, keberkahan, was sa'adah, kebahagiaan, wal falah, keberuntungan, liman amana bih wa taba'uh, bagi orang yang beriman dan yang mengikutinya. Lihat di sini Pak. Ternyata apa yang dibawa Musa dan pengikutnya itu tak lain adalah kebaikan, kebahagiaan, keberkahan, kemenangan bagi siapa? Orang beriman dan yang mengikutinya. Maka ketemu kita bahwa kebahagiaan itu letaknya pada iman, dan kesialan itu letaknya kepada kekufuran. Sial. Kenapa mereka sial? Bukan karena Musa. Justru kedatangan Musa ingin menyampaikan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan, kemenangan nanti dunia dan akhirat. Mereka tolak, siallah mereka. Ya. Coba perhatikan Pak, Quran itu petunjuk. Quran itu bukan sekedar bahan bacaan. Iya baca dapat pahala. Saya selalu bilang gini Pak ya.
Quran itu hudal linnas, dia petunjuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dia penjelas petunjuk dan pembeda yang hak dan yang batil. Itu Quran. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan apa istilahnya manfaat keberuntungan tadi? Gunakan itu petunjuk. Apa maksudnya? Manfaatkan. Maka yang namanya petunjuk tak berhenti hanya membaca. Membaca bagian daripada amalan, tapi amalan tak hanya membaca. Makanya namanya orang Banjar tuh atau kita yang namanya amalan tuh membaca. Orang Banjar itu bilang mengamalkan baca. Pian bulah jangan menghendak sugi amalkan ayat 1000 dinar dibaca. Salah enggak salah. Paling tidak dapat pahala. Tapi untuk mendapatkan manfaat tak berhenti baca. Ibu mau bikin wadai, belilah buku resep kue. Kemudian kita baca kan, gula, tepung, mentega, apalagi minyak macam-macam kan, diadon setelah itu. Nah, setelah kita membaca kan kita faham. Lalu kita gawi, maka sempurna. Pertanyaan ulun, apakah ibu membaca aja? Gula, tepung, mentega, gula, tepung, mentega, gula, tepung, mentega 1000 kali. Jadi wadai? Enggak. Ketika ibu membaca, kemudian dipraktekkan, diadon, dibuat macam-macam antara ibu yang satu lawan ibu yang satu. Antara acil aluh dan acil dijah itu beda rasa, Pak. Kenapa beda? Memahami isi. Ini contoh lagi. Ada lawakan, kita nonton lawakan, Pak. Ada yang ketika si Sule melawak langsung ngakak ketawa. Berarti paham. Ada yang ketika si Sule tadi, Sule apa siapa tuh? Yang pelawak itu lagi ngelucu, ternyata nggak ketawa Sidin. Yang lain ketawa, Sidin nggak ada ketawa. Tuntung acara, tuntung orang ketawa, Sidin ketawa berdudi. Kenapa? Sidin pahamnya tuh dudi. Nah, begitu sebetulnya. Bukan ingin menyamakan, tapi gini, kalau membaca buku resep masakan sekedar baca nggak ada pahala. Quran kita baca dapat pahala. Ini dulu lebihnya. Nabi selalu berusaha untuk menyemangati kita paling tidak membaca dapat pahala dulu. Tujuan awal. Lah, setiap huruf itu dapat 10. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tapi alif satu, lam satu, mim satu, dapat pahala. Tapi tak hanya itu, coba kita pahami. Hanya sekedar baca wa may yattaqillah ayat 1000 dinar tadi kita baca 1000 kali, besok kita buka toko, kita lapai banyak jadi muka toko. Bahkan bukan sekedar melapai, kita simbur seemberan lewat Pak Haji jimus basah awak Sidin karena salah simbur kita tadi. Nggak akan berhasil, Pak. Kalau sekedar kita lapai, kita anak di muka toko, ada tamu datang, kita muhanang kayak di kacak bidawang. Napa nyawa muka apa? Mana duitnya? Gak ada lembutnya. Bahkan kita bohongin dia, kita culasin dia. Bapak Ibu, Denmark itu negara terkaya. Padahal hasil alamnya jauh dibandingkan kita. Kenapa? Jujur, Pak. Kejujuran itu yang hilang. Ya, sidik. Padahal sidik itu yahdi ilal jannah, akan bawa kita kepada surga. Apa surganya? Mau kata tadi. Nah, Bapak Ibu lihat di situ. Bahwa lalu gimana caranya? Ya baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Ternyata berulang-ulang paham kita. Syarat supaya jalan keluar dari persoalan dapat kita dapatkan takwa. Jangan lagi apa itu takwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Orang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Banyak takwa. Jujur itu takwa, senyum itu takwa,
Menyapa orang itu takwa, ngucapin salam itu takwa. Ada kayak gitu Pak? Lihat di hotel, di perbankan, mereka bukan orang muslim barangkali, tapi ketika kita datang disambut, selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu, itu nilai takwa. Kita membaca tapi nggak mengamalkan. Bersalaman aja, tangan ke sana, muha ke situ. Ada? Pernah lihat? Orang bersalaman, Nabi itu kalau bersalaman betul menghadap badan. Ini kada salamannya ke sini, muhanya ke sebelah. Karena di sebelah ini punya jabatan. Gimana kita Pak? Kita baca tapi nggak praktek. Mereka nggak baca tapi praktek Pak. Mereka mengamalkan isi Quran, tapi kita cuma baca nggak mengamalkan. Ini persoalannya adalah kita memiliki Al-Quran, tapi Al-Quran yang kita miliki mahjur, kita abaikan. Mereka tidak memiliki Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu telah mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Membuat kita kemudian kalah dengan mereka. Coba, kita harus jujur Pak ya. Jangan kita selalu saja bernostalgia tentang kebesaran masa emas umat Islam dahulu. Itu dahulu. Ke depan bagaimana? Kita cuma bicara dulu umat Islam dulu. Itu dulu. Maka masa lalu itu bagus untuk jadikan pelajaran. Bagus untuk kita berkaca, tapi jangan selalu melihat ke belakang. Kita kalau naik mobil, kita perlu kaca spion Pak, untuk melihat di samping kanan, samping kiri, belakang kita. Tapi apakah lihat ke belakang terus? Depan. Ke depan. Maka pelajaran dahulu untuk ke depan. Nah ini yang kadang kita hilang Pak ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi ketemu di mana untung iman, di mana sial nggak beriman. Di mana kesialan? Dia dustakan ayat Allah, dia dustakan Rasulnya. Itu sial. Ayat yang lain surah Yasin ayat 19, surah Yasin ayat ke-36 kalau nggak salah nih. Surah yang ke-19 ayat 36. Surah yang ke-36 ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum. Qalu, maka mengatakan ta'irukum ma'akum. Yasin ya. A'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Mereka mengatakan ta'irukum ma'akum, kesialan kalian bersama kalian. Ini kan cerita ada beberapa orang yang ingin berdakwah justru dihinakan, dikucilkan, di macam-macamin dulu. Makna ayat ini Allah alam, Allah yang Maha tahu, bahwasanya mereka itu selalu saja ketika kedatangan orang yang menyuruh kepada kebaikan-kebaikan menyebutkan bahwasanya kesialan itu ma'akum, bersama kalian, bisababi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum nasihin, ya, disebabkan kalian itu perbuatan kalian, kekufuran kalian, dan kalian membelakangi nasihat. Laisa huwa min ajlina wala bisababina, bukan sebab kami dan bukan karena kami. Jadi Allah membantah bahwa kesialan itu adalah datangnya dari kelompok-kelompok yang membawa kebenaran tadi, membawa dakwah tadi, tapi kesialan itu disebabkan bal bibagyikum wa adawanikum, adalah karena dosa dan permusuhan kalian. Dosa itu bawa sial Pak. Ali bin Abi Thalib mengatakan hati-hati dengan dosa. Hati-hati. Karena setiap dosa itu membawa apa istilahnya, pengikut, ngikutin dosa-dosa yang lain, termasuk kesialan. Nah, lalu ini juga disebutkan wa yahtamilu ayyakunal makna, mengandung pula makna ta'irukum ma'akum ay raji'un 'alaikum, kembali kepada kalian. Ya. Fatatayyaru alladhi hasalakum innama ya'udu 'alaikum, bahwasanya tatayyur, kesialan yang kalian timpakan itu akan kembali kepada kalian. Wa hadza min babil qisas fil kalam, ini masuk dalam bab qisas fil kalam.
Qisas fil kalam, qisas dalam ucapan. Hati-hati ucapan ya. Karena ucapan itu akan kembali kepada kita. Setiap kali kita mengucapkan yang tak pantas, dia akan kembali ke kita. Ya. Ucapan itu juga bisa jadi ujian. Saya ingat ya, yang banyak diuji itu pasti yang banyak ngomong. Termasuk saya. Apa yang saya sampaikan itu selalu diuji, Pak. Kita kan selalu ngomong, ngomong mengangkatkan beberapa bab hikam tuh ya. Di antaranya menerima takdir. Ini lihat, kita diuji lagi. Ada ujian. Ya, saya bilang di balik ujian itu pasti ada hikmah. Ya. Kan ada berita ya, saya mau dimutasi. Tapi memang mutasi itu memang perlu karena saya udah beberapa tahun tidak menerima jabatan, naik jabatan dan pangkat. Hanya boleh menerima, saya kenapa nggak nerima? Karena nggak mau pindah, nggak mau dipindah. Nah, ternyata SK udah ditandatangani di Jakarta, harus pindah karena jabatan, dan kalau nggak mau naik jabatan dan pangkat tetap 3 tahun. Karena udah kelamaan, akhirnya harus ditandatanganin juga. Istri saya, Bi di mana Pion Bi? Saya bilang nggak jauh-jauh juga lah dari Banjarmasin gitu aja. Karena saya yakin dari beberapa ini yang kosong kan cuma di beberapa tempat di sekitaran Banjarmasin. Gimana kata istri saya, kan akhirnya diuji lagi. Dulu kan tanah bumbu Pak ya, ditempatkan tanah bumbu, ditempatkan di mana pelihari ya biasa, untung aja kan. Karena semua itu ujian, ketetapan Tuhan. Saya bilang sama saya, terima dulu. Insya Allah semua ada kebaikan, ada jalan. Toh tidak sejauh dulu lagi. Ada isu saya di Sungai Tabuk ya. Ada yang mengatakan di Tatah Makmur, kan gak jauh juga dari Banjarmasin. Baru tenang kemudian kan. Nah jadi hati-hati ucapan. Salah satu ucapan yang saya ambil contoh misalnya dulu ketika ada orang yang mengucapkan kepada Nabi salam, "Idza sallamu alaikum ahlul kitab faqulu alaikum." Nah ini, jikalau ada yang mengucapkan salam kepada kalian, katakan alaikum, atasmu. Nah ini bab qisas fil kalam. Insyaallah nanti akan kita kaji lagi lebih jauh. Tapi intinya gini, ada kalimat, ada di Quran juga, bal antum qaumun musrifun. Apakah jikalau kami berikan kepada kalian peringatan, bal antum, kalian melakukan perbuatan yang melampaui batas. Atau dalam tafsir lain disebutkan ain dzukirnakum billah, apakah jikalau kami ingatkan kepada kalian tentang Allah, tatayyartum bina, kalian sialkan kami. Atau kalian sialkan kami. Di ayat lain ya, di penjelasan tafsir lain disebutkan justru kalian sangat melampaui batas pada kami menyampaikan kebenaran, kalian justru sumpahin kami. Kan banyak kayak gitu ya, menyumpah-nyumpah. Maka sebetulnya itu nanti akan kembali sumpah itu kepada yang menyumpahin. Apa yang kita ucapkan akan kembali kepada kita. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tentang safar yang sial, sekali lagi safar itu tidak ada Nabi menyebutkan sial. Semua bulan itu sama. Justru ketika kita beranggapan sial, maka sial itu menjadi sesuatu yang apa istilahnya? Ya Rasulullah, kata Muawiyah, wa minna unasu yatatayyarun, kami manusia yang bertatayyur. Kata Nabi apa? Zalika syai'un yajidu ahadukum fi nafsi, itu hanya pian dapatkan dalam diri pian, bukan pada bulan, bukan pada bendanya. Yang terjadi apa? Itu menjadi pikiran menjadi perasaan, dan itu menyebabkan pengaruh besar pada jiwa kita. Ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan tadi. Di Banjarmasin bulan Safar memang tersunyi pengantenan, perkawinan, karena dianggap bulan sial, tapi masih ada. Tapi ketika saya tanah bumbu dulu, justru ternyata yang paling banyak orang menikah itu bulan Safar.
Tidak ada masalah sebenarnya. Ya. Di Banjarmasin orang bertaja rumah takutan karena pulang safar. Hendak bangun usaha susah. Yang paling ngali itu anak beranak, Pak. Hadangi dulu bulan safar tuh nggak bisa. Karena anak nggak tahu dia. Nah barangkali ini ya, yang jelas insya Allah tetap kita bersikukuh dengan istiqomah kepada Allah. Ada doa-doa juga yang diajarkan Nabi, tapi nggak sempat saya baca. Ketika kita melihat hal-hal yang kita anggap sial, baca doa-doa itu, maka kesialan itu akan hilang daripada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.